memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita nyanyikan dulu lagu Selamat Pagi, ya. Nanti yang berdoa saya minta salah satu anak, oke, si Marcel. Mari kita nyanyikan lagu Selamat Pagi, 1, 2, 3. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas terima kasih. Amin. Baik. Kalau pelajaran kita sebelumnya semua sehat ya? Ada yang tidak masuk? Ada. Semua masuk ya? Biasa ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, kalau pelajaran kita sebelumnya kita belajar tentang apa? Masih ingat? Pelajaran apa? Kita istimewa di hadapan Tuhan. Kita istimewa di hadapan Tuhan. Kita berharga, artinya istimewa. Kita berharga di hadapan Tuhan sehingga kita dijadikan biji mata Allah. Nah, saat ini kita akan memasuki pelajaran yang 5. Silakan buka bukunya, pelajaran 5. Halaman berapa itu? 59. Pelajaran 5. Judulnya apa itu? Ya, Yesus menyelamatkan manusia. Yesus menyelamatkan manusia. Bapak boleh bertanya satu dulu ya. Kenapa Yesus menyelamatkan manusia? Ada yang bisa jawab? Ya. Bukan menebus dosa, bukan dosa yang ditebus, menebus manusia dari dosa, ya. Itu harus jelas. Bukan menebus dosa manusia, tapi menebus manusia dari dosa. Nah, oke. Tadi kenapa Yesus mau menebus? Karena manusia anak Allah. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Nah, intinya kalau dalam Alkitab yang kita punya, Alkitab yang punya kita ini, setebal Alkitab ini, intinya cuma 5 huruf. Apa? 5 huruf. Ada yang tahu 5 huruf? Apa? Setebal Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, isinya tentang apa? Tentang kasih. Ya, tentang kasih. Nah, apa itu kasih? Ada yang bisa kasih? Ada yang bisa jawab? Kasih. Kasih yang Yesus berikan kepada kita. Kelas 4 Bapak sudah pernah jelaskan. Ada dua macam kasih. Ada namanya kasih agape, storge, philia sama eros. Ya. Nah, di sini kita belajar tentang kasih Allah. Kasih agape. Kasih agape itu apa? Ada yang bisa jawab? Kasih agape apa? Kasih yang tidak menuntut balas. Ya. Kalau kasih eros, kasih storge, Bapak jelasin. Storge itu kasih tentang keluarga. Contohnya, kita mengasihi teman kita memberikan sesuatu, kita mengharapkan imbalan. Kita bekerja, kita mengharapkan gaji. Nah, kasih Tuhan tidak menuntut balas. Contoh gini, Yesus rela mati di kayu salib bukan untuk supaya kita balasnya kepada Tuhan, itu bayarnya Tuhan, enggak. Tapi kasih Tuhan itu kita cukup percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita.
Nah, kita belajar hari ini, coba kita buka Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Oke, salah satu boleh baca Yohanes 3 ayat 16. Yang kejar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia menyediakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan oleh hidup yang kekal. Nah, karena kasih Allah, yaitu kasih Tuhan kepada dunia ini, sehingga memerlukan siapa? Yesus. Allah sendiri datang ke berhenti untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Siapa yang berdosa? Semua orang pada dasarnya sudah berdosa. Mari kita lihat bukunya. Ya. Halaman 65, coba lihat. Ya, 66. Ya, boleh Kalista baca. Yang karya keselamatan. Halaman 66. Ya, yang karya keselamatan, kalian yang kedua. Yang ketiga. Karya penyelamatan yang dilakukan Yesus itu lewat apa? Yang pertama, kelahiran Yesus, terus apa lagi? Penyaliban yang dialami oleh Yesus dan kematian serta lalu lagi kenaikan. Itu karyanya. Tujuan Yesus datang ke sini karena kasihnya kepada manusia, Ia harus lahir. Kenapa harus lahir? Ya karena manusia harus lahir. Gak mungkin tiba-tiba datang. Ya, itu karena kasih Tuhan kepada manusia. Coba kita saksikan video berikut ini. Ya, semua menyaksikan. Ini karya penyelamatan. Judulnya apa itu? Pengorbanan Yesus. Kenapa judulnya pengorbanan Yesus? Karena belajar tentang karya kasih Kristus untuk menyelamatkan manusia. Jumpa lagi dalam pelajaran kehidupan agama Kristen seperti kelas 5 pelajaran 6 dengan judul pengorbanan Yesus Kristus. Anak-anakku, pelajaran 6 ini dapat kalian buka dalam buku paket halaman 23. Anak-anak, masih ingatkah kalian apa itu arti dosa? Dosa berasal dari kata hamartia yang berarti meleset atau tidak tepat sasaran, seperti anak panah yang ditembakkan tetapi tidak mengenai titik tengah atau yang berwarna merah itu. Dari pengertian itu, maka dosa berarti tidak sesuai dengan kehendak Tuhan atau disebut juga melanggar perintah Tuhan. Atau sederhananya begini, tidak sempurna. Ya. Oleh karena manusia itu berdosa, maka seluruh manusia memiliki sifat dosa. Seluruh manusia ketika dilahirkan telah membawa dosa. Wah, jadi kita ini semua berdosa. Roma 3 ayat 23, Roma 5 ayat 12 mengatakan, oleh karena satu orang maka seluruh manusia telah berdosa. Semua kita berdosa di hadapan Tuhan.
Keberdosaan kita ini memisahkan kita daripada Tuhan, sehingga ada jarak yang cukup jauh antara manusia dengan Tuhan. Dan jarak yang jauh ini akan mengakibatkan kita manusia semua masuk ke dalam api neraka. Itu adalah tempat penghukuman bagi manusia yang memberontak atau melanggar perintah Tuhan. Mendengar hal itu, manusia tentu tidak ingin masuk ke dalam api neraka. Manusia tidak ingin di dalam hukuman kekal. Manusia ingin selamat. Oleh karenanya, manusia berlomba-lomba berusaha sekuat tenaga untuk dapat menyelamatkan dirinya supaya masuk ke surga. Tetapi, apapun yang diusahakan tidak akan bisa membuat manusia masuk surga. Coba perhatikan gambar berikut. Ada seorang yang tenggelam. Dia mencoba untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan segala usahanya tentu tidak bisa, bukan? Harus ada orang lain yang menyelamatkan dia. Entahkah mengulurkan tali, pelampung, supaya dia dapat diselamatkan. Berapa kali kita melakukan kesalahan atau dosa dalam satu hari? Tidak terhitung, bukan? Tuhan tidak mau ada satu saja dosa yang kita lakukan, maka kita semua tidak layak di hadapan Tuhan. Tuhan menginginkan kita sempurna, tidak boleh ada celah, tidak boleh ada satu yang dilanggar. Waduh, siapa yang sanggup ya? Tidak ada ini kalau begitu. Akibatnya, ya itulah manusia yang tidak sempurna itu akan dilemparkan ke dalam api neraka. Manusia tidak mampu menyelamatkan diri, tetapi Allah juga tidak ingin manusia itu binasa di dalam api neraka. Lalu bagaimana cara Allah supaya manusia itu dapat diselamatkan? Bagaimana cara Allah menyelamatkan manusia ya? Cara Allah menyelamatkan manusia, maka diperlukanlah pengorbanan. Nah, untuk itu, apa sih arti pengorbanan? Pengorbanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses atau cara itu tidak mendatangkan keuntungan. Ya, ada mungkin yang kita mengalami kerugian ketika kita melakukan hal seperti itu. Tetapi semua itu dilakukan dengan ikhlas. Yang penting orang yang ditolong itu menjadi senang. Ya. Nah, setelah kita menyaksikan video tadi, video pembelajaran tadi, di sini kita bisa melihat bagaimana Yesus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Itu semua karena kasih Allah kepada manusia. Nah, ada yang mau bertanya? Dari pelajaran tadi dengan apa yang Bapak jelaskan tadi, kasih apa tadi? Jadi judul tadi apa? Kasih Yesus menyelamatkan manusia. Dari dengan yang video kita saksikan tadi, nyambung nggak? Nyambung ya? Pengorbanan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Dari pelajaran ini, ada yang pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Jual mau bertanya? Hah? Lagi bibir, ada? Ya. Coba saat kita kehidupan. Kita nih, ya. Jadi keselamatan itu bukan karena diukur dari perbuatan baik kita. Tapi perbuatan itu baik. Tapi kalau kita berbuat baik, kita nggak percaya kepada Yesus,
tidak akan diselamatkan. Satu-satunya kita supaya kita masih selamat yaitu melalui percaya kepada Yesus dan melakukan perintah-perintahnya. Paham ya? Kalau contohnya saya berbuat baik, saya suka bagi makanan untuk kalian. Tapi hasil buah itu dari hasil kejahatan. Kalian nggak tahu apakah saya masuk surga? Enggak, tercatat dalam kitab kehidupan. Kenapa? Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Nah, kalau kita berbuat baik, melakukan perintahnya, otomatis apa yang kita lakukan itu pasti menyenangkan Tuhan. Ya. Nah, jadi karya keselamatan ini dikasih secara cuma-cuma. Ada pertanyaan lagi? Ya. Ada 4. Ya, kasih agape, kasih eros, kasih storge, kasih filia. Ya. Itu ada pengertiannya. Itu juga semua Bapak udah jadi sebenarnya itu. Ya, jadi yang kita bahas hari ini adalah kasih agape, kasih tanpa menuntut balas. Ya, jadi kita melihat dari pelajaran kita tadi, kasih Yesus yang menyelamatkan. Kalau Yesus yang mengasihi kita, dia nggak mau datang ke dunia, ngapain? Dia Tuhan, dia Raja. Ngapain dia ini? Dia suruh aja orang. Atau udah kalian periksa saya, kalian masuk surga. Tapi dia harus berkorban. Tadi kan apa deh? Gambar yang tadi kan orang tenggelam dibutuhkan apa? Dibutuhkan pertolongan. Contohnya ada yang melempar tali, ada yang tampung, harus ada orang yang berkorban. Kalau cuma semangat, ya nggak bisa selamat, ya kan? Dia melihat orang tenggelam, ayo kamu bisa, ada yang nggak bisa. Minimal ada usaha, yaitu kasih kayu atau tali atau dia ikut menyelamatkan, ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, ya. Maut yang dimaksudkan itu adalah neraka. Ya, siapa yang tidak percaya pada Yesus, siapa yang tidak percaya Yesus, tidak pernah berpikirnya masuk dalam kerajaan maut, yaitu kerajaan iblis, neraka. Betul. Dan sejak Adam dan Hawa jatuh dosa, manusia sudah berdosa, makanya dibutuhkan keselamatan. Ya. Itulah makanya Yesus datang ke dunia. Yang sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, seluruh keturunannya itu manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Makanya dibutuhkan, makanya Yesus datang ke dunia. Kan ketika Yesus menciptakan Adam dan Hawa, kan memang sempurna, tidak bercacat celah, artinya tidak berdosa. Tapi sejak Adam dan Hawa makan dua pengetahuan yang baik dan haram, itu manusia jatuh ke dalam dosa. Makanya harus ada datang yang menyempurnakan itu kembali, ya, yaitu Yesus harus ada berkorban. Dalam perjanjian lama kan kalau orang berdosa maka diberikan namanya korban persembahan. Nah, tapi di sini Yesus yang menjadi korban untuk menebus kita dari dosa. Nah, sekarang lihat halaman 66. Di sini ada sudah Bapak bagi kelompok. Ini ada kelompok, ada 4 kelompok. Ya, ada 4 kelompok yang membahas tentang tokoh-tokoh Alkitab sesuai dengan apa yang ada di dalam buku ini, yaitu Matius 2 ayat 1-12, Matius pasal 27 ayat 32 sampai dengan 44, Matius 27 ayat 45 sampai dengan 56, Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Nanti kalian bahas apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang itu. Nanti kalian mempresentasikan ke depan, ya. Kelompok ini Bapak udah bagi 4. Oke, ini berdua. Nah, ini berdua, ini bertiga, ini berempat, lagi, ini berdua. Kalian bahas masing-masing. Nanti menyampaikan satu materi di sini. Kita semua menyampaikan, mempresentasikan apa yang kalian tahu dari itu. Nah, yang lainnya boleh bertanya nanti kepada yang membahas di sini. Tanggung jawab masing-masing. Silakan dikerjakan. Iya, sekarang. Nah, baik, setelah kalian mengerjakan itu, Bapak minta satu kelompok yang mau maju mempresentasikan. Kelompok siapa? Oke, kita maju.
dilakukan oleh prajurit tentara Romawi. Dan ya, ada pertanyaan ya. Ya, di mana Yesus salibkan? Ya, di bukit Golgota ya. Oke, silakan dulu. Nah, jadi anak-anak, setelah kita belajar tentang kasih Yesus yang menyelamatkan manusia, dapat kita simpulkan kenapa Yesus mau rela berkorban, mau disalibkan. Pertama, dia harus lahir, dia harus disalibkan, disiksa, dan dia harus mati. Dan kita lihat bahwa Yesus sudah bangkit dan naik ke surga. Intinya di sini adalah kasih Yesus kepada manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Oke, sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Mari kita lipat tangan kita berdoa. Lipat tangan semuanya. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami sudah mengakhiri pelajaran kami. Terima kasih atas pagi hari ini. Kami dapat belajar bersama-sama. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.